Teman-teman sekalian, Islam itu adalah sebuah agama yang sangat khas. Dia berdasarkan satu sudut pandang yang khas, dia berdasarkan satu cara pandang yang spesifik, yang sangat unik, yang mungkin berbeda daripada agama-agama yang lain. Kalau seandainya agama-agama yang lain juga mengajarkan kebaikan misalnya, tapi Islam lebih daripada itu. Islam mengajarkan sebuah prinsip dalam hidup yang bersifat menyeluruh, yang berdasarkan dari satu cara pandang yang khas yang sudah saya sampaikan tadi. Dan cara pandang ini sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Karena sebenarnya kita bisa untuk mengganti secara total cara kita menanggapi satu peristiwa itu dari cara merubah sudut pandang. Misal, kalau seandainya ada seorang anak, dia merasa sedih ketika dia tidak mendapatkan nilai ujian sebagaimana yang dia inginkan. Misalnya dapat nilai ujiannya 3, misalnya taruhlah. Tapi kemudian kita coba untuk ganti sudut pandangnya. Kita tanya, kenapa kamu sedih dapat nilai 3? Iya, nilai ujian saya dapat 3, sementara nilai teman-teman saya dapat 8 atau dapat 9. Emang semuanya dapat 8 dan 9? Ya nggak semua yang pintar, Abi. Tapi yang dapat 8 yang 9 ada juga yang nyontek. Maka kita bilang sama dia, Abi nggak pernah mewajibkan kamu dapat nilai gede. Abi nggak pernah mewajibkan kamu untuk dapat nilai 100. Yang Abi harapkan daripada kamu ketika kamu belajar, kamu menjalani prosesnya, kamu jujur, kamu mendapatkan tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran bukan nilai, tapi tujuan pembelajaran adalah kamu berubah karaktermu jadi orang yang lebih baik. Jadi Abi lebih ridho kalau kamu sudah melaksanakan prosesnya secara maksimal, lalu kamu dapat apapun, itu nggak ada masalah, daripada kamu nyontek lalu kamu dapat nilai gede. Karena nilai bukan tujuan pembelajaran. Dia merasa terhibur. Dia merasa berubah kemudian sudut pandangnya. Dan perubahan sudut pandang ini membuat dia mengartikan segala sesuatu dengan lebih baik lagi. Contoh lagi misalnya, ada seseorang ketika ditanya, tujuan kita belajar itu sebenarnya apa sih? Seseorang mahasiswa ditanya, oh tujuan kita belajar adalah untuk mencapai kebaikan, untuk mendapatkan peningkatan karakter. Itu teorinya. Tapi kalau kita ganti sudut pandang mereka menjadi lebih jelas dalam memandang masalah. Contoh misalnya kita kasih sudut pandang yang berbeda. Oke, kalau benar kita memang belajar untuk dapat ilmu, kita belajar untuk dapat satu karakter misalnya, taruhlah berdasarkan pengakuan kita. Tapi apakah faktanya begitu? Misal kita perlihatkan sudut pandang yang lain. Lihat orang-orang di Indonesia misalnya, kalau mereka kehilangan ilmu sama mereka kehilangan sertifikat tanda belajar. Sertifikat tanda belajar itu kan banyak ya. Bisa jadi ketika mereka dapat IPK, bisa jadi mereka dapat transkrip nilai, bisa jadi mereka dapat surat kelulusan SMA ataupun apapun juga. Yang mana yang lebih kita khawatirkan? Kehilangan ilmu atau kehilangan sertifikat? Kayaknya orang-orang kita lebih banyak kehilangan sertifikat. Berarti mereka jadi paham, oh iya ya, sudut pandang saya harusnya nggak begitu. Kalau seandainya memang yang saya pentingkan adalah ilmu, saya lebih khawatir ketika ilmu yang saya pelajari saya lupa. Saya lebih khawatir ketika Al-Quran yang saya pelajari saya lupa, dibandingkan mungkin dengan hanya penghargaan-penghargaan yang bersifat fisik yang belum tentu menjamin apa yang kita pelajari. Maka perubahan sudut pandang ini menjadi sangat relevan, menjadi sangat penting sekali. Nah, yang pengen saya jelaskan, Islam ini berbeda sudah dari sudut pandangnya. Kenapa? Karena di dalam Islam benar-benar dipahamkan tentang permasalahan akidah. Misal, kita bahas saja dalam bedah buku Beyond the Inspiration ini, pembelajaran tentang sudut pandang akidah itu dari episode 10 ke episode ke-26. Mungkin memakan sebagian besar daripada episode-episode bedah buku Beyond the Inspiration ini. Nah, karena itulah sudut pandang itu dimulai daripada sesuatu yang bersifat goib, sesuatu yang bersifat tidak kelihatan, bukan bermula daripada sesuatu yang bersifat kelihatan. Cara pandang itu adalah akidah. Dan bagaimana akidah kaum muslimin memandang dunia ini, kita sudah jawab bahwasanya manusia itu ketika dia mencoba untuk menggunakan akalnya, ketika dia mencoba untuk mengelaborasi pikirannya, maka ada satu hal yang dia sudah dapatkan. Apa yang sudah pasti dia dapatkan? Manusia itu lemah,
manusia itu terbatas dan manusia saling memerlukan. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa ditolak. Sehebat-hebat apapun dia pasti mati. Setinggi-tinggi apapun jabatannya, dia pasti akan berakhir. Ketika dia melihat dia pasti mati, bahwa dia juga berawal, fakta bahwa dia itu berakhir berarti adalah fakta juga bahwa dia punya awal, dan dia banyak hal yang nggak bisa dia jelaskan di dalam hidup. Kesimpulannya adalah manusia itu lemah, terbatas, dan saling memerlukan satu sama lain. Dan itu membuat dia untuk berpikir lebih lanjut tentang ada apa sebelum kehidupan dia, ada apa setelah kehidupan dia. Dari situlah dia mendapatkan jawabannya adanya Tuhan, dan setelah dia menganalisis tentang segala sesuatu yang ada di dunia yang merupakan bukti-bukti ketuhanan termasuk kitab suci, maka kesimpulan yang sudah kita bahas sampai dengan episode ke-32 kemarin adalah Tuhan kita namanya Allah. Karena itulah kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Konsep di dalam Islam yang sangat dasar, yang mendasari segala-galanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu akidah di dalam Islam. Bahwa sesungguhnya kita datang daripada Allah, dan kita itu tidak ada apa-apanya, kita merupakan ciptaan Allah, kita lemah di hadapan Allah, kita nggak tahu apa-apa, dan kita akan kembali di hadapan Allah. Karena kita berasal daripada Allah dan akan kembali ke hadapan Allah, maka sejatinya hidup kita di dunia ini harus kita lakukan sesuai dengan keinginan Allah, karena hidup ini adalah penyembahan kepadanya, ketaatan kepadanya, dan itulah relasi antara seorang hamba dengan tuannya. Kenapa? Karena ketika kita sudah mati, setiap perbuatan kita akan dievaluasi berdasarkan aturan yang sudah dia turunkan. Sederhananya analoginya adalah seperti seorang bos yang ngutus seorang karyawan. Kamu pergi, laksanain tugas saya. Siap bos, karena saya adalah karyawanmu, saya dibayar sama kamu, maka saya akan nurut sama kamu. Dan saya akan mengusahakan apapun yang saya lakukan agar sesuai dengan apa yang kamu minta. Oke, kemudian kata bosnya, ini tugas-tugasmu sudah ada SOP-nya semuanya. Silakan bawa SOP-nya, kerjakan di sana, nanti setelah kamu pulang, sesuatu waktu nanti saya akan telepon, kamu langsung pulang, saya akan evaluasi hasil kerjaanmu berdasarkan SOP yang saya sudah berikan. Realistis, wajar. Kenapa? Karena begitulah memang majikan, harusnya dia memang mengevaluasi. Maka ketika kemudian orang tadi pergi ke tempat tertentu seperti suruhan bosnya tadi, kemudian dia melaksanakan tugasnya, kemudian misalnya taruhlah bosnya bilang, kalau setiap hari kamu punya waktu, sudah ada 24 jam, ini ada 5 list kerjaanmu tiap hari yang harus kamu lakukan. 1-3 itu harus kamu lakukan, 4-5 itu kalau kamu ada waktu aja, atau kalau kamu lagi luang saja. Lalu kemudian kita sudah bawa tugas itu, kita lihat list 5 itu, kemudian kita bilang, ya walaupun kata bos sih 1-3 ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan setiap hari, tapi kayaknya saya lebih jago di nomor 4 dan nomor 5. Misalnya contoh gini, nomor 1 ngecek karyawan-karyawan yang lain. Nomor 2 ngecek apa yang harus dilakukan pada hari ini secara produksi sudah mumpuni atau belum. Nomor 3, mengawasi marketing. Nomor 4, baru misalnya sesuatu yang lain. Kalau ada waktu, silahkan Anda main golf. Kalau ada waktu, silahkan Anda berenang misalnya. Taruhlah begitu ya. Berarti dia mikir, wah 1-3 ini ya memang harus sih, tapi kayaknya saya lebih keren dalam 4-5 deh. Maka setelah lama 2 tahun dia berjalan di sana, lalu kemudian dia dipanggil balik lagi sama bosnya nanya, mana catatan yang sudah kamu buat setiap hari selama 2 tahun ini? Sesuai nggak dengan apa yang saya berikan 5 list itu? Dia bilang, gini bos, saya tuh berbuat sih 1-3, tapi nggak tiap hari. Ya di antara 2 tahun ini paling cuma sekitar 2 bulan saya lakukan saya yang nomor 1-3. Tapi bos, nomor 4, nomor 5 ini, saya berbuat yang terbaik. Beyond expectation. Pokoknya segala sesuatu yang paling keren. Bosnya bilang, siapa yang suruh? Gitu kan ya. Jadi sebenarnya konsepnya adalah sama. Di dalam Islam konsep yang sangat beda daripada yang lain adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwa kita datang daripada Allah, kita akan kembali pada Allah. Dan kita merasa bahwa kita lemah, maka kita perlu panduan daripada Tuhan Allah untuk supaya hidup kita tuh nggak rusak. Sesederhana itu. Tapi Islam tidak hanya sebuah teori, tapi Islam merealisasikan dalam sebuah teknis yang memang ada detailnya. Nah, maka itulah namanya syariat. Kita sudah bahas bahwa syariat itu adalah bagaimana cara manusia itu hidup di dunia. Dan bisa jadi syariat itu ya berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain, berbeda-beda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Tapi Islam itu adalah syariat yang disempurnakan.
Makanya ketika sudah datang Islam, seluruh syariat-syariat Nabi yang lain semuanya sudah dihapus, lalu kemudian mengikuti kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau ibarat komputer, yaitu adalah update-nya. Dan ini update yang terakhir, nggak ada lagi update setelah ini. Kenapa? Karena Nabi sudah selesai, Nabi sudah nggak ada lagi. Itu cara pandang orang Muslim yang paling keren menurut saya. Kenapa? Karena dia merasa dia lemah, karena dia merasa dia perlu Allah, maka dia nanya sama Allah dalam setiap kehidupan dia. Karena dia tahu kalau dia mulai bisa-bisaan, kalau dia mulai sok tahu, kalau dia mulai menentukan sendiri kehidupan dia, maka disitulah awal mula daripada kerusakan dia. Disitulah awal mula daripada kehancuran dia. Maka Allah sampaikan, kita review di dalam pembahasan kita yang kemarin, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam ayat yang lain, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Ini adalah kemudian yang Allah sampaikan, nanti akan datang petunjuk saya kepada kamu. Kalau kamu ambil petunjuk itu, tidak ada kekhawatiran, tidak akan ada kesedihan, tidak akan ada kesusahan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada kesesatan, tidak ada kesengsaraan. Ini adalah sebuah hal yang memang kita tahu di dalam Islam, yang kalau seandainya kita terapkan dalam syariat, berarti syariat itulah yang membuat kita tidak galau. Syariat itulah yang membuat kita tidak khawatir. Syariat itulah yang membuat kita tidak sengsara. Syariat itulah yang membuat kita tidak tersesat. Sebaliknya, setiap penyelewengan terhadap syariat pasti akan berakibat kepada kesulitan, pasti akan berakibat pada kesedihan, pastinya akan berakibat pada kekhawatiran, pastinya akan berakibat di kesengsaraan. Sebagaimana Allah jelaskan lagi, Allah tegaskan dalam ayat berikutnya dalam surat At-Taha yang kita bacakan tadi, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Maka siapapun yang menolak, siapapun yang menyelisihi syariat yang telah saya berikan, maka bagi mereka pasti penghidupan dunia yang sempit. Itu bukan ancaman Allah, itu adalah suatu kewajaran. Ibarat begini, kalau seandainya kita beli satu barang dari satu pabrik, ya pabrik itu yang berhak untuk menentukan dong bagaimana kita harus untuk memakai produk ini. Kita nggak bisa pakai dari pabrik yang lain. Saya beli merek HP, misalnya contoh merek HP A, tapi saya pakai aturan dari merek HP Z, ya nggak bisa. Merek HP A ya harus kemudian dari pabrik A juga, nggak boleh dari pabrik yang lain. Kenapa? Karena dia yang paling tahu tentang ciptaannya. Sedangkan kita sudah selesai membahas bahwa kita dari Allah, kita pasti Tuhannya adalah Allah dengan rasional kita, maka siapa yang menentukan aturan terhadap manusia, ya harus Allah juga. Kalau nggak berantakan. Bagaimana kemudian realisasi atau gambaran waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka? Siapa yang meninggalkan syariatku, maka kata Allah, bagi mereka kehidupan di dunia yang sempit. Sederhana, karena syariat itu adalah tentang yang mana yang harus dilakukan dan yang mana yang tidak harus dilakukan, mana yang baik dan mana yang nggak baik. Kalau itu diserahkan pada manusia, mesti hancur. Misal, teman-teman sekalian, kalau seandainya contoh ya pembahasan tentang LGBT, itu boleh atau tidak? Itu salah satu contoh aja, karena sekarang yang lagi rame, LGBT boleh atau tidak? Ya kalau diserahkan pada manusia, pasti banyak versinya, pasti banyak pendapatnya. Misalnya bagaimana pendapat manusia? Oh, born like this. Mereka itu adalah terlahir seperti ini, maka kita nggak bisa nyalahin mereka, karena ini adalah termasuk gen mereka. Itu menurut pendapat manusia. Masih menurut pendapat manusia ada yang bantah, oh enggak, itu nggak berdasarkan gen. Kalau kita lihat berdasarkan gen, harusnya kemudian orang-orang yang bapaknya homo, pasti anaknya juga homo. Tapi ternyata nggak semua bapaknya homo, anaknya homo. Atau nggak semua anak yang homo, bapaknya juga homo. Kalau berdasarkan gen, harusnya ketika ada orang lahir, lalu gen mereka sama persis karena mereka kembar siam, harusnya dua-duanya homo. Tapi ternyata ada satu yang homo, satu yang tidak. Ini pembahasan manusia juga. Ada pro dan ada kontra. Ada manusia lagi kemudian bilang, enggak, benar-benar gara-gara gen. Ini adalah ekspresi mereka, kita harus menghargai mereka. Karena itulah kita coba bikin jenis kelamin yang baru. Bahkan ada jenis kelamin laki-laki dan wanita. Ada tengah-tengah, nggak laki-laki, nggak wanita. Tengah-tengah ini nanti dibagi lagi. Laki-laki yang kayak wanita, wanita yang kayak laki-laki, wanita yang kayak laki-laki tapi suka sama wanita, laki-laki yang kayak wanita tapi suka sama laki-laki, agak laki-laki, agak wanita, lalu kemudian dua-duanya bisa, ACDC dan segala macam. Ini jadi bingung. Jadi nanti ada berapa KTP kita dan berapa WC yang harus disediakan kan gitu kan ya. Dan belum lagi masalah-masalah sosial yang lain, belum lagi masalah biologis. Orang-orang bilang, oh ini kaum bigot.
Kaum bigot apa? Nggak mau terima tentang perbedaan toleransi. Bukan masalah bigot, tapi ini masalah orang-orang yang belajar biologi dan orang-orang yang nggak ngerti biologi. Bagaimana mungkin pedang sama pedang bisa punya anak kan gitu? Nggak bisa. Nggak bisa juga kemudian antara sel kelamin, bukan sel kelamin, sel sperma sama sel sperma bisa kemudian bisa punya zigot, itu nggak mungkin gitu kan ya. Lalu kemudian alasannya, oh bisa aja kita sewa rahim. Lah terus kamu siapa bisa sewa rahim orang gitu kan ya? Nggak mungkin. Nah, ini permasalahan yang kita tahu. Artinya kalau benar dan salah itu diserahkan pada manusia, mumet. Kalau saya baik dan buruk itu diserahkan pada manusia, bingung. Lah kenapa bingung? Karena manusia tidak ngerti tentang baik dan buruk. Contoh lagi, di satu tempat kalau saya nggak salah di Perancis, itu pernah Perancis atau di mana saya lupa. Pernah ada protes dari kaum nudis. Jadi kaum nudis itu adalah kaum yang suka pakai sukanya nggak pakai apa-apa. Jadi mereka bilang mereka bersatu dengan alam. Karena kita bersatu dengan alam, lihat ada nggak binatang-binatang yang terlahir pakai baju? Nggak ada kan? Maka kalau mau bersatu dengan alam, kita nggak usah pakai baju sehelai pun. Maka kaum nudis ini mau pergi ke pantai. Mereka bilang ya, this is a free country bro. Ini adalah sebuah negara yang bebas. Kita bisa kemana saja dan nggak pakai apa saja, boleh juga. Maka mereka pergi ke pantai. Mereka di situ telanjang sama dengan kaum nudisnya. Dan ada orang merasa terganggu. Lah kenapa? Ya kan nggak enak ngeliat gitu-gitu secara fitrah. Nah setelah mereka kemudian protes, lalu kemudian mereka ngadu ke pemerintah, kami nggak suka ada kaum nudis di pantai, mereka nggak pakai baju. Padahal mereka juga pakai bikini. Tapi yang pakai bikini pun nggak bisa nerima orang-orang yang nggak pakai apa-apa gitu ya. Nah setelah mereka ngeprotes itu, kaum nudis juga protes, apa salah saya? Ini kan adalah negara bebas. Akhirnya pengadilannya memutuskan, oke, kalau gitu kita putuskan. Ada pantai nudis, khusus pantai nudis di sana. Jadi siapapun yang masuk sana, mereka harus buka baju semuanya. Tapi ada pantai yang biasa, kalau nudis ke sana dia harus pakai baju. Ini kan adalah aturan juga yang lucu. Kenapa? Diputuskan daripada manusia yang memang nggak ngerti tentang hakikat segala sesuatu. Kalau Islam bisa lepas daripada semua itu. Islam bisa saja punya rasionalisasi terhadap syariatnya. Tapi Islam berdasarkan atau berintikan bahwa yang lebih tahu tentang manusia adalah Allah. Maka apapun yang Allah putuskan pasti merupakan kebaikan. Tinggal dicari hikmahnya aja kayak apa. Walaupun nggak ada hikmahnya, itu pasti sebuah kebaikan. Cuman kita belum tahu aja. Seperti ketika dokter ngasih resepnya. Resep itu pasti bagus selama kita pastikan yang ngasih resep itu adalah dokter beneran. Tapi kalau seandainya dia bukan dokter beneran, maka kita perlu meragukan resepnya. Tapi kalau seandainya dia sudah kita pastikan dokter beneran, sudah berpengalaman di bidangnya, ketika dia ngasih resep, ya itu wajib kita percaya. Lalu siapa kita bikin resep yang baru? Kalau dokter aja resepnya nggak kita terima, karena kita nggak ngerti, kita belum bisa memahami, kita protes, lalu kita bikin resep yang baru, sudah pasti sesat. Nah inilah kemudian di dalam Islam, pandangannya sangat sederhana. Karena Allah yang paling tahu tentang manusia, dan karena manusia itu tidak tahu apa-apa, kita lemah, maka kita menggunakan aturan Allah. Maka ketika ada perdebatan tentang LGBT misalnya, tentang pro dan kontranya, orang Islam sudah lepas daripada itu semuanya. Kenapa? Allah bilang nggak boleh, ya berarti nggak boleh. Allah bilang nggak boleh, berarti adalah sesuatu yang buruk. Walaupun mungkin manusia belum bisa merasionalisasinya. Walaupun dalam kasus LGBT itu jelas sekali, itu nggak rasional yang namanya LGBT tadi. Tapi yang pengen saya sampaikan, seorang muslim ketika dia berbuat sesuatu, dia benar-benar berbuat karena Allah. Itu yang menjadi pandangan unik yang saya jelaskan dari awal. Satu sudut pandang yang sangat prinsipil yang hanya orang-orang Islam mungkin yang punya. Contoh misalnya, ada nenek-nenek menyeberang. Lalu kemudian ada orang yang bantuin. Ada orang bantuin karena merasa kasihan. Ada orang bantuin karena Allah memang menyuruh untuk membantu orang-orang yang susah misalnya. Maka ada orang bantu cuma hanya karena kemanusiaan. Ada orang bantu karena Allah. Maka orang yang bantu karena Allah mendapatkan keistimewaan yang lain. Yang nggak sama seperti orang yang cuma bantu karena kemanusiaan. Karena kalau nanti dia cuma bantu karena kemanusiaan, ketika dia merasa atau sifat kemanusiaannya itu mungkin hilang, dia nggak bakal bantu. Tapi kalau di dalam Islam, suka nggak suka dia harus tetap bantu. Kenapa? Karena itu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, maka syariat adalah sesuatu yang menjadi solusi dari Allah, karena manusia itu tidak bisa menentukan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk bagi dia sendiri. Dan ini sudah terjadi lama. Terjadi pada zaman-zaman dulu, ketika zaman-zaman feodalisme itu kebaikan dan keburukan ditentukan oleh manusia. Maka ada sebuah
peribahasa atau sebuah tagline judulnya Deo Rex Arege Lex. Sesungguhnya Tuhan memilih raja, lalu raja menentukan hukum. Maka hukum itu ditentukan oleh raja. Maka siapa yang baik? Yang raja bilang baik. Karena raja itu menganggap bahwa dirinya itu ditunjuk oleh Tuhan. Karena saya ditunjuk Tuhan, maka sayalah perwakilan Tuhan di dunia. Kenapa? Karena mereka di backup oleh kaum, waktu itu ya kaum agamawan. Maka mereka menentukan apa saja bebas. Mereka jalan-jalan, ngelihat ada yang cantik gitu kan. Yang langsung bilang, itu kayaknya istri saya. Kenapa? Ini titah raja. Titah raja adalah firman Tuhan. Maka ketika bersatu agamawan sama kaum landlord, feodalisme, terjadilah kemudian masyarakat Eropa yang kayak gitu hancurnya. Karena kebenaran dan keburukan, kebaikan dan keburukan itu ditentukan oleh satu orang, raja. Lah kalau rajanya wise masih mending. Lah kalau rajanya mumet juga. Kalau rajanya stres, kalau rajanya nggak benar, kalau rajanya nggak adil, ya maka hancur pula sebuah masyarakat. Nah itu yang terjadi pada kasus-kasus zaman dulu. Karena kebenaran diserahkan pada individu. Karena itulah orang-orang miskin itu anaknya jelek-jelek. Karena itulah orang kaya anaknya cantik-cantik. Kenapa? Orang kaya itu bisa milih, orang miskin nggak bisa milih, sehingga tidak ada perbaikan keturunan gitu kan. Nggak, itu kisah-kisah pada zaman lalu teman sekalian. Tapi sekali ada orang miskin yang cantik, raja mau. Ketika raja mau, dia bilang ini milik saya, dan dia nggak bisa dibantah. Kenapa? Karena dia adalah hukumnya sendiri. Maka ketika dia melihat apapun, nah ini potensinya luar biasa. Potensi bisa bias itu luar biasa. Kalau andaikan orang-orang yang punya duit, orang-orang yang dekat dia, kalau orang-orang keluarga dia itu yang melakukan, nggak ada masalah. Kelompok dia yang melakukan, nggak ada masalah. Tapi begitu yang melakukan ada lawan politiknya misalnya, atau orang-orang yang lemah misalnya, itu hukum cepat sekali berlaku. Itulah ciri-ciri feodalisme. Ketika hukum bukan diserahkan kepada Allah, tapi diserahkan kepada manusia. Artinya gini, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tapi gini maksudnya, kalau seandainya hukum itu bukan berdasarkan hukum Allah, itu orang-orang pada nggak tahu semuanya hukumnya kayak apa. Maka seenak-enak hakim aja bisa kemudian untuk memelintir hukum. Seenak-enak jaksanya aja mau nuntut berapa lama. Seenak-enaknya polisinya aja ingin kemudian berbuat hukum seperti apa. Tapi kalau hukumnya hukum Allah, Al-Quran dan As-Sunnah, itu semuanya bisa mengakses. Kenapa? Karena itu sudah ada dari dulu. Al-Qurannya sudah tertulis, hadisnya sudah tertulis, ulama-ulama juga sangat transparan sekali. Dan ini yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika kebaikan dan keburukan bukan diserahkan kepada manusia, tapi diserahkan pada Allah. Walaupun teknisnya yang mengartikan hukum-hukum Allah itu tetap manusia. Dan yang mengeksekusi hukum-hukum Allah tetap juga adalah manusia. Bedanya intinya aja. Kalau intinya zaman sekarang, hukum kita, intinya itu adalah hukum yang pernah dibuat oleh Belanda, lalu kemudian kita revisi, lalu kemudian jadilah Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah setelah itu kemudian, penerapannya ini tergantung sama manusia, tergantung siapa yang berkuasa. Itu salah satu contoh feodalisme, dan mungkin sekarang juga ada sisa-sisa feodalismenya. Nah, tapi inti yang pengen saya bicarakan adalah teman-teman sekalian, kita nggak akan bisa menentukan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kita nggak akan bisa menentukan yang mana yang baik dan mana yang buruk bagi diri kita. Karena kita pengetahuannya sangat terbatas. Apa yang menurut orang-orang zaman dulu baik, bisa jadi buruk pada zaman sekarang. Apa yang menurut orang zaman-zaman dulu buruk, itu bisa jadi baik pada zaman sekarang. Dunia berubah karena manusia berubah. Manusia sangat-sangat subjektif. Dan mereka tidak bisa melihat melebihi waktu mereka. Mereka nggak bisa melihat pada masa depan. Dan mereka juga terbatas pengetahuannya dengan masa lalu. Karena pengetahuan mereka terbatas, maka ketika mereka merumuskan satu hukum pun, itu juga sangat terbatas sekali. Karena itulah Islam tidak memandang itu. Tapi cara pandang khas Islam adalah kalau seandainya manusia itu mau baik, maka aturan-aturan ini harus datang pada zat yang menciptakan manusia. Dari situ. Dan kalau sudah turun aturan daripada zat yang menciptakan manusia dan diartikan manusia, ya senyeleweng-senyelewengnya itu masih ada inti yang sudah bagus gitu loh maksudnya. Yaitu adalah dari hukum Allah. Tapi kalau misalnya manusia sudah buatnya hancur, penerapannya lebih hancur lagi, yaitu kayak nggak ada hukum aja. Lihat aja misalnya di Barat. Ketika mereka memperlakukan orang kulit hitam. Dulu memperlakukan orang kulit hitam sebagai budak itu adalah sesuatu kewajaran. Maka Amerika itu membangun White House, Amerika membangun gedung-gedung yang lain. Itu banyak memakan nyawa orang-orang kulit hitam. Dulu mereka merasa bahwa perbudakan itu baik, sekarang mereka bilang buruk. Dulu mereka kemudian bilang bahwa LGBT itu buruk, tapi sekarang mereka bilang LGBT itu baik. Oh gitu ya? Iya. Karena LGBT itu dulu ditentang di Amerika. Sejarahnya Wonder Woman kan gitu. Sejarahnya komik Wonder Woman adalah dulu Wonder Woman itu adalah komik yang dijadikan sebagai corong untuk perjuangan LGBT.
Salah satunya, dulunya dianggap baik, sekarang dianggap buruk. Dulunya dianggap buruk, sekarang dianggap baik. Di Indonesia lebih banyak lagi. Segala sesuatu yang dulunya dianggap baik, sekarang dianggap buruk. Dulunya dianggap buruk, sekarang dianggap baik. Banyak sekali. Kenapa? Karena tadi masalahnya tidak ada standar yang benar dalam mengatur tentang baik dan buruk. Kalau seandainya bukan saya yang harus menentukan baik dan buruk bagi Anda, bukan juga Anda yang bisa menentukan baik dan buruk bagi orang lain, lantas siapa yang lebih layak menentukan baik dan buruk? Kecuali penciptanya manusia yang paling tahu tentang manusia. Mengatur tentang wanita, bagaimana wanita harus bekerja atau tidak, wanita itu kemudian menutup auratnya dengan cara seperti apa, laki-laki harus bekerja atau tidak, laki-laki memandang wanita kayak apa, wanita memandang laki-laki kayak apa, segala macam itu. Nah, itu perlu penyelesaian dan nggak bisa semuanya berdasarkan kepala kita dan nggak bisa semuanya manusia yang menentukan. Nah, nanti Allah akan memberikan porsi-porsinya. Nah, di sini ya nanti kalian boleh kreatif, di sini ya kalian boleh liberal seliberal-liberalnya, boleh bebas sebebas-bebasnya mikirnya. Tapi kalau dalam porsi ini jangan macam-macam ya. Kalian ini nggak boleh. Dan ini terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit kemudian gambaran saja. Suatu waktu ketika perang Badar, pas persiapan perang Badar teman-teman sekalian, itu Rasulullah memberikan sebuah strategi perang kepada para sahabat. Nah, ini strategi kita ya, begini ya. Lantas kemudian para sahabat ketika sudah melihat strategi itu, ada seorang sahabat yang bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini kira-kira ini wahyu atau ini strategi biasa? Lihat, para sahabat selalu melihat ini ruangan yang mana dulu. Kalau ini ruangan yang nggak boleh diprotes, saya nggak akan ngomong. Karena ini sudah keputusan Rasulullah dan keputusan Allah. Maka di dalam dalilnya sudah sangat jelas sekali. Wa makana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ketika Allah sudah memutuskan sesuatu pada mereka, maka tidak pantas bagi orang-orang mukmin, tidak pantas bagi orang-orang yang mukminat untuk kemudian mereka protes kepada keputusan Allah dan Rasul itu. Kenapa? Karena mereka sudah dikasih keputusan oleh Allah dan Rasul. Maka mukmin dan mukminah wajib taat pada apapun keputusan Allah dan Rasulnya. Maka mereka tanya, ini bagian mana? Rasul bilang, ini bagian strategi. Maka sahabat berkata, kalau bagian strategi, kami punya strategi yang lebih bagus. Tapi pada perjanjian Hudaibiyah, nggak ada tawar-menawar. Karena Rasul katakan, ini bukan bagian tawar-menawar. Ini bukan bagian yang Allah bolehkan tawar-menawar. Ini bagian syariat yang diwajibkan oleh Allah. Maka tidak ada tawar-menawar. Walaupun Umar bin Khattab itu ngamuk, Rasulullah tidak mau untuk menuruti Umar. Kenapa? Karena ini bukan bagian tawar-menawar. Ini bagian kewajiban. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana kemudian kita melihat bagian-bagian di dalam Islam sehingga kita paham tentang bagaimana Islam mengatur kita. Yang penting kita sudah jelaskan dulu secara awal bagaimana sudut pandang Islam yang sangat khas tentang memandang bahwa aturan manusia itu tidak boleh berasal daripada manusia itu sendiri, tapi aturan yang mengatur manusia haruslah berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih teman-teman sekalian udah nemenin, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut lagi di waktu yang lain kalau Allah mengizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.